Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita akan melaksanakan presentasi yang insya Allah akan berkah ini. Kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam ke haribaan junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen pemasaran. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita bersama-sama melafazkan al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rohmatul Aini, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Zainul Hayatullah selaku moderator. Di sini sudah memberikan saya kesempatan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen pemasaran, di mana saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan dua sub pokok pembahasan. Yang pertama terkait dengan konsep pemasaran dan yang kedua terkait dengan elemen pemasaran. Nah, yang pertama kita mulai dari konsep pemasaran. Pemasaran di sini berasal dari kata pasar atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai market. Pemasaran sendiri di sini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk menawarkan suatu produk atau jasa yang sudah diproduksi atau yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Sedangkan bedanya pemasaran dengan pasar di sini, kalau pemasaran tadi kegiatan yang dilakukan, sedangkan pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan tersebut. Artinya, pasar itu merupakan tempat terjadinya kegiatan atau proses jual beli, itu pasar. Kemudian, tujuan suatu perusahaan atau organisasi melakukan pemasaran di sini ingin menawarkan produk atau jasa yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu dia tadi sedikit penjelasan tentang konsep pemasaran. Kemudian kita beralih ke sub pembahasan yang kedua, yaitu elemen pemasaran. Elemen pemasaran ini merupakan jenis-jenis produk yang biasa ditawarkan di pasar. Di sini paling tidak elemen pemasaran ada 10 produk yang biasa ditawarkan di pasar. Yang pertama yaitu barang. Barang di sini misalkan suatu organisasi atau perusahaan ingin menawarkan barang berupa misalnya makanan atau elektronik, jenis barang elektronik dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua yaitu jasa. Nah, selain barang, orang juga bisa menawarkan sebuah jasa kepada orang lain. Misalnya di sini jasa yang biasa ditawarkan yaitu jasa perhotelan, jasa sewa mobil, jasa tukang cukur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selain jasa juga orang biasa menawarkan acara khusus atau event-event tertentu, misalnya di dalam sebuah pameran, pentas seni, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu orang juga bisa menawarkan pengalaman kepada orang lain. Orang bisa menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Misalkan orang berpengalaman dalam naik gunung atau berpengalaman dalam hal apa saja yang menjadi pengalamannya bisa diceritakan kepada orang lain. Siapa tahu nanti orang lain bisa terinspirasi dari ceritanya tersebut. Kemudian yaitu elemen yang selanjutnya, misalkan orang di sini maksudnya di sini biasanya artis. Di sini artis biasanya juga ditawarkan atau dipromosikan oleh manajernya. Makanya para artis atau selebriti dia mempunyai manajer khusus yang secara khusus menawarkan kemampuan atau skill dari si selebriti tersebut. Kemudian elemen yang selanjutnya tempat.
Tempat di sini juga, misalkan kita memiliki tempat, bisa juga kita promosikan, bisa kita tawarkan kepada orang lain. Misalnya kita memiliki tempat untuk dijadikan sebagai tempat orang melakukan resepsi pernikahan atau acara ulang tahun, itu bisa kita tawarkan atau kita sewakan kepada orang yang membutuhkan. Nah, elemen yang selanjutnya yaitu dalam bidang properti. Di sini perusahaan yang menawarkan properti sudah banyak sekali. Misalkan perusahaan menawarkan bidang properti untuk rumah, properti untuk suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu organisasi. Nah, organisasi di sini biasanya dalam melakukan promosi atau pemasaran, dia biasa melakukan pementasan atau sejenis pertunjukan dalam rangka mengumpulkan suatu dana. Kemudian elemen yang selanjutnya ada informasi. Informasi juga di sini bisa kita pasarkan atau kita tawarkan kepada orang lain. Misalnya informasi mengenai hasil-hasil survei atau hasil penelitian, itu bisa kita tawarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian elemen yang terakhir yaitu suatu gagasan. Gagasan di sini juga bisa kita tawarkan atau bisa kita pasarkan kepada orang lain. Gagasan di sini maksudnya misalkan kita menawarkan sebuah gagasan atau kata-kata, misalnya kata-kata yang berbunyi katakan tidak pada narkoba atau selamatkan hutan tropis. Itu kata-kata yang bisa, gagasan yang bisa kita tawarkan atau kita pasarkan kepada orang lain. Mungkin hanya itu 10 elemen yang biasa dipasarkan di dalam sebuah pemasaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Rohmatul Aini yang sudah menjelaskan terkait dengan materi, konsep pemasaran, dan elemen bauran pemasaran. Pemateri kedua atau pemateri selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Saudari Sri Hayatul Nufus, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya dari pemateri kedua akan menjelaskan terkait dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan upaya dalam menentukan pasar target atau sasaran pelanggan dan bauran pemasaran yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian pada strategi pemasaran ini dapat dibagi menjadi dua proses, di mana proses yang pertama adalah pasar target. Pasar target ini adalah sekelompok pelanggan yang homogen yang akan Anda tarik menjadi pelanggan Anda. Yang kedua adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang akan diawasi dan menentukan kelompok pelanggan. Adapun dari bauran pemasaran ini dapat dikenal menjadi 4P, di mana P yang pertama adalah produk. Produk barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Terkait dengan bisnis yang kita buat, kita di sini memproduksikan sebuah kuliner yang bernama sate pisang gembul, dan bahan utamanya itu adalah pisang, dan bahan yang lainnya itu dapat berupa tepung roti, tepung terigu, selai coklat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah price atau harga. Setelah kita membuat suatu produk, maka kita dapat menentukan harga dari produk yang kita buat tersebut. Jadi sate pisang di sini harganya sangat terjangkau, yaitu 10.000 per mikah, dan itu pun tergantung dari besar kecilnya pisang yang kita beli dari pasar. Kemudian yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat di sini dalam memproduksikan sate pisang gembul tersebut yaitu di rumah. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi kita dapat lakukan melalui media sosial atau bazar. Tetapi melihat kondisi yang saat ini atau sekarang ini, kita tidak dapat melakukan bazar tersebut. Taktik pemasaran. Taktik pemasaran merupakan langkah-langkah yang lebih operasional yang diambil oleh perusahaan atau pasar. Kemudian pada taktik pemasaran ini meliputi branding, diferensiasi, positioning, bauran pemasaran, dan penjualan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.